Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah pada hari ini lewat majlis ta'lim sahabat ilmu teladan. Semoga kita semuanya termasuk adalah orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang walaupun tidak pernah berjumpa, tapi satu dalam keimanan dan keislaman, dan walaupun tempatnya berjauhan, dan yang terpenting adalah kita semuanya mudah-mudahan bisa menjadi teladan dari kaum muslimin. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini Majlis Ta'lim Sahabat Ilmu Teladan akan membahas tentang pentingnya akhlak mulia. Karena jangan sampai naudzubillah kita penuntut ilmu syar'i tapi ternyata kurang dalam berakhlak. Bahkan Syekh Albani menyebutkan ada dua hal yang sangat penting di saat-saat ini, yaitu yang pertama adalah kajian tauhid, yang kedua adalah akhlak. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini Allah berbicara tentang perintah mentauhidkan Allah. Juga perintah untuk berbuat baik. Di surat Al-Baqarah 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Wazil kurba, kepada kerabat. Wal yatama wal masakin, pada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan di sini Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik kepada manusia. Surat apa Teh Rani? Surat Al-Baqarah ayat 83. Allah menyuruh untuk bertauhid kepada Allah, kemudian apa tadi? Berbuat baik kepada orang tua, pada kerabat, fakir miskin, anak yatim, dan Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan berkata-katalah baik kepada manusia. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, maksudnya kata Ali bin Abi Thalib adalah yaitu terhadap setiap manusia siapapun. Kemudian Imam Atha menjelaskan ayat ini memerintahkan agar kita memperlakukan umat manusia dengan baik, yang mukmin maupun yang musyrik, kata Imam Atha dari tafsir Ibnu Jarir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya akhlak. Sebelum saya bahas, nanti akan saya berikan materi tentang pentingnya akhlak mulia ini, tapi saya akan berikan prolog betapa yang namanya akhlak ini ada dalam setiap keadaan. Coba kita lihat pertama ya, dari masalah sholat aja. Jadi idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikum bisakinah wal wiqar wala tusri'u. Kalau orang mau sholat, begitu dengar qomat, maka berjalanlah menuju masjid, mendatangi sholat, hendaklah dengan tenang dan tidak terburu-buru.
bisakinah wal waqar. Jadi untuk orang yang mau ke masjid pun berjalannya tenang, nggak boleh terburu-buru. Ini mau sholat nih, ya, kan sholat wajib, ya. Tapi begitu dengar qomat, ya, nggak boleh lari-lari. Berarti apa? Berakhlak, tenang dan berwibawa. Kemudian juga sholat yang khusyuk, yang baik, yang tumakninah akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Itu masalah sholat. Jadi sholat menyebabkan akhlak yang baik. Sholat menyebabkan kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan kalau sholat jangan tergesa-gesa. Kemudian kita lihat lagi, ya, supaya nggak bocor mungkin di unmute aja semuanya ya. Kecuali buat yang mau bantuin baca mungkin Teh Rani atau siapa yang mau bantuin baca nanti. Contoh lagi, itu tadi sholat kudu pakai akhlak. Bahkan kalau sholat siap-siap, ya, ngapain kalau sholat tuh jangan sampai, ya, jadi kita disuruh oleh Nabi SAW untuk apa, ya, untuk jangan sampai dilunakkan apa nih punggung kita. Jadi jangan sampai ganggu orang, bahkan dalam sholat nggak boleh bersuara yang kalau sholat sendiri kan gitu ya, nggak boleh. Ada larangan untuk mengganggu sesama orang yang sholat. Kemudian dalam masalah puasa, puasa aja pakai akhlak. Apa contohnya? Hadis Nabi SAW. Jadi saya sebelum bahas tentang pentingnya akhlak mulia, saya mau bahas dulu sambil nunggu yang lain datang tentang betapa segala sesuatu itu pakai akhlak. Ya, nanti baru kita masuk ke dalam materi. Contoh, puasa. Puasa itu asyamu junnah. Puasa itu pelisai. Fala yarfus. Janganlah seorang dari kalian berkata jorok tuh. Orang puasa nggak boleh berkata-kata jorok. Wala yajhal. Jangan bersikap bodoh. Ya. Kemudian kalau ada orang, wah ini meru'un. Qatalahu syatamu falyakul inni sha'im. Jadi kalau ada orang yang ngajakin berantem atau mencaci, maka katakan aku sedang berpuasa. Jadi puasa bagus, perisai, tapi harus pakai akhlak. Jangan berkata-kata jorok, ya, dan jangan bersikap bodoh. Sholat bagus, tapi harus pakai akhlak, tenang, jangan ganggu orang. Kemudian apa lagi? Ya, haji. Coba lihat haji di surat Al-Baqarah 197. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Siapa yang mengerjakan haji, fala rafasa, janganlah berkata jorok, wala fusuka, jangan bermaksiat, wala jidal, jangan berdebat. Tuh, haji bagus, penyempurna rukun Islam. Tapi jangan sampai lagi haji berkata-kata jorok, berdebat, dan bermaksiat. Apalagi semua pakai akhlak dalam kehidupan ini. Ya, contoh sedekah. Sedekah kan bagus. Uzmin amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Sedekah itu kan ngapusin dosa, membersihkan dan mensucikan, ya, mensucikan. Tapi di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 263 264 ini dalil kalau orang yang sedekah la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha. Janganlah orang yang sedekah itu merusak sedekahnya dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Sedekah bagus, Masya Allah, keutamaannya banyak banget sedekah itu. Ajib. Orang mati pun kalau hidup lagi pengen sedekah. Tapi jangan sampai sedekahmu menyakiti orang yang menerimanya. Dalam rumah tangga disuruh berbuat baik kepada istri-istri. Surat An-Nisa ayat 19. Orang tahunya ya An-Nisa ayat 3 teh. Ya, orang ngertinya An-Nisa ayat 3. Ya, tentang poligami. Lupa An-Nisa ayat
19. Disuruh apa di surat An-Nisa ayat 19? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Ya ini Masya Allah ya. Faiza karitumunhunna fa'asa an takrahu syai'an. Kalau kamu membenci mereka, maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Surat An-Nisa 19. Ya, jadi ini Masya Allah segala sesuatu dalam rumah tangga pakai akhlak. Tolak juga, kalau orang mau talak pakai akhlak. Al-Baqarah 229. Ya, kemudian dagang apalagi pakai akhlak, man ghassana falaisa minna. Orang yang curang maka itu bukan golongan kami, curang dalam dagang. Ya. Kemudian banyak dah apalagi dalam dakwah. Dalam dakwah. Maka Nabi diutus ke muka bumi ini, innama bu'itstu liutammimma makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia atau lisalihil akhlak. Taib. Itu prolog saya tentang pentingnya akhlak. Dalam setiap keadaan harus pakai akhlak. Bahkan setelah Allah berbicara apa tadi, tauhid, berbicara untuk berbuat baik kepada orang tua, maka Allah berbicara berkata-katalah yang baik. Masya Allah, akhlak memiliki kedudukan yang tinggi. Taib, kita lihat, saya akan share screen pembahasan saya pada hari ini. Kelihatan nggak makalahnya? Halo? Ini mana ini adminnya? Kelihatan Pak Ustadz, kelihatan. Iya, Kelihatan Ustaz. bantuin ya, baca ya. Soalnya jadwal saya ada lumayan, jadi kalau teriak-teriak takutnya kehabisan suara. Minta bantuin baca ya. Taib, Brian kalau lagi jalan nggak apa-apa ya. Ini Teherani Maaf, boleh Ustaz. bantuin. Iya, nggak apa-apa Brian. Taib, kelihatan tapi ya Brian ya. Ana nggak pakai kacamata nih, Ustaz. Ya udah Rani. Kadang Jadi saya tadi udah bikin nih udah PDF-nya kepotong. ya. Nanti dikasihin kepada teman-teman Baik, insya Allah. yang Ustaz. pengen makalahnya. Ini bagus banget. Pentingnya akhlak. Silakan disebarluaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna khiyarakum wa ahasinukum akhlaqan. Tehrani artinya? Halo? Tehrani artinya? Gimana, Ustadz? Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Taib. Jadi kalau Tehrani pengen jadi the best, sebaik-baik orang, jadilah orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga. Ya, di antara sebab seorang masuk ke dalam surga adalah dengan takwa dan akhlak yang baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana zaimun baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin rumah di bagian surga yang tertinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, rumah di dunia mah biasa aja dah. Ya, semampu kita. Tapi mudah-mudahan rumah di surganya bagus nanti. Nah, salah satu rumah yang hebat, yang bagus, yang apa sih namanya, yang eksklusif, VIP, buat siapa dia? Buat orang yang baik akhlaknya. Ana zaimun baitin fi a'lal jannah. Aku menjamin rumah di bagian surga yang tertinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Masya Allah. Inilah tadi satu ayat tadi ya di awal tuh surat apa tadi tuh? Ingat surat apa tadi? Di awal Al-Baqarah 83 ya. Ini sekarang ada hadis-hadis tentang pendukung betapa pentingnya akhlak. Tapi apa sih definisi akhlak baik itu? Jadi kan orang kadang bilang berakhlak dong, berakhlak dong. Kadang-kadang kalau ada orang ngeselin kagak ada akhlak ya. Sampai-sampai
Kalau ada teman yang jahil, teman tak berakhlak. Apa sih sebenarnya definisi akhlak yang baik? Al Hasan Al Basri mengatakan, boleh Teh Rani? Al-Hasan Al-Basri mengatakan akhlak yang baik adalah dermawan, banyak memberi bantuan, dan bersikap ihtimal. Atau Maaf. memaafkan. Ini menurut Hasan Al Basri. Orang disebut akhlak baiknya baik itu berarti orang dermawan, ya, dan banyak memberi bantuan dan bersikap suka memaafkan. Ini kata Hasan Al Basri, ya. Kemudian Asy-Sya'bi menjelaskan akhlak yang baik adalah suka memberi pertolongan dan bermuka manis. Bukan mukanya manis ya Teh ya. Maksudnya apa? Senyum, ya, bukan hitam putih, bukan hitam manis maksudnya, tapi senyum. Itu kata Asy-Sya'bi. Ibnul Mubarak mengatakan, lanjut Teh. Ibnul Mubarak mengatakan akhlak yang baik adalah bermuka manis, suka memberi bantuan atau ma'ruf, dan menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Jadi ini semua saling mendukung ya. Ya, ini bukan perkara fikih yang halal atau haram, tapi ini semua perkara yang mendukung. Apa itu akhlak baik? Ya ini gabungannya nih semuanya. Ya, dan di sini adalah ada tambahan menahan diri tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Ibnu Qayyim menyebutkan akhlak mulia itu berbuat baik pada orang lain, kemudian menghindari sesuatu yang menyakitinya dan menahan diri ketika disakiti. Bahkan Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan min alamatis sa'adah 'alal 'abdi, di antara tanda kebahagiaan bagi seorang hamba di antaranya dia bagus akhlaknya kepada teman-temannya. Ini nomor 4 nih. Jadi orang bahagia itu satu, dimudahkan baginya mengerjakan amalan ketaatan. Kalau mau ibadah gampang, itu orang bahagia tuh. Nomor 2, senantiasa apa? Muwafaqatus sunnah fi af'alihi, senantiasa menepati sunnah pada perbuatannya. Ketiga, berteman dengan orang-orang soleh. Nah, yang keempat, bagus akhlaknya kepada teman-temannya. Yang kelima, orang bahagia itu mencurahkan kebaikan kepada manusia. Kemudian yang keenam, perhatian kepada kaum muslimin, wahtimamuhu lil muslimin. Kemudian senantiasa menjaga waktunya. Ini adalah definisi akhlak yang baik menurut para ulama. Taib, kita akan lanjut. Lalu apa keutamaan kalau ada orang berakhlak baik? Keutamaan akhlak yang baik. Pertama, ini yang terpenting, Masya Allah. Bersama Nabi di surga. Inna min ahabbikum ilayya wa akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Ahasinukum akhlaqan. Artinya Teh? Sesungguhnya Hmm? di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan majelisku di akhirat nanti adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Ya hari kiamat bener kagak pakai kacamata dia. Apa Ustaz? Ya apa? Ya hari kiamat dia ganti akhirat sama dia. Ya, nanti Taib. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Brian punya tetangga, ya tetangganya pejabat, seneng kan lo? Ya, seneng. Ya, mana rumah Brian? Sonono, samping si Fulan. Wah, apalagi samping orang, apalagi samping orang yang viral. Banyak orang ya senang bertetangga dengan orang yang viral, orang yang kaya atau pejabat. Ini mah luar biasa. Brian, antum nanti kalau bisa di surga, tetangganya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini harapan kita nanti masuk surga. Tapi bukan hanya sekedar masuk surga, tapi bertetangga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini didapatkan dengan cara ahasinakum akhlaqan, yaitu dengan melakukan akhlak yang baik di antara kalian. Maka siapa yang nggak pengen masuk surga? Dan siapa yang nggak pengen bersama Nabi di surga? Sampai-sampai ada seorang sahabat ditanya sama Nabi, Saluni, mintalah kepadaku. Dia minta apa? Aku ingin urafiku kafil jannah.
Aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Bersama Nabi di surga adalah cita-cita para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka salah satu cara agar kita bisa bersama Nabi di surga adalah dengan menggapai akhlak yang baik di antara kalian. Kemudian yang kedua, keutamaan akhlak. Mengalahkan pahala orang yang puasa dan tahajud. Ya, Masya Allah nih. Orang tahajud kan bagus banget pahalanya. Orang yang puasa juga Masya Allah. Puasa sunnah ya maksudnya. Siapa yang sholat sunnah, siapa yang tahajud, siapa yang puasa sunnah, ini pahalanya besar. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'dallahu bidzalika lawajuhanin nari sabayani kharifan. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, dijauhkan dari api neraka dengan satu hari ini 70 tahun perjalanan. Ya, siapa yang tahajud, Masya Allah, pahalanya banyak. Lihat di dalam kitab-kitab fikih tentang keutamaan tahajud. Tapi ternyata, ya, dengan berakhlak baik, Anda bisa mengalahkan orang yang puasa dan tahajud. Ini buat orang Islam ya, bukan buat orang kafir. Jadi orang Muslim yang berakhlak baik, innal abda la yudriku bi husni khuluqihi darajatis shaim al-qaim. Sungguhnya seorang hamba itu benar-benar mencapai derajat yang berpuasa dan sholat malam dengan sebab akhlaknya yang baik. Jadi antum bisa sampai derajat orang yang berpuasa, bisa sampai derajat orang yang yang tahajud kalau antum bagus akhlaknya. Ya. Nah, ini apa maksudnya nih? Hadis ini, lanjut, ada yang baca? Nah, di sini menunjukkan bahwa bahwasanya bisa jadi seseorang kurang dalam amal ibadahnya seperti puasa dan sholat malam, akan tetapi akhlaknya yang mulia, ia bisa menyamai orang yang senantiasa puasa sunnah dan sholat malam. Bagaimana lagi jika ia rajin beribadah sekaligus dibarengi dengan akhlak yang mulia? Masya Allah, mantap banget ya. Coba Brian puasa, kan susah ya puasa ya. Ya, Senin Kemis, Masya Allah. Ya, besok puasa ya, puasa Tasu'a ya. Kemudian baru Asyura. Atau yang nggak sempet, ya udah Asyura, kemudian tanggal 10 dan tanggal 11. Jangan tanggal 10 doang. Puasa itu Masya Allah, berat. Salat tahajud juga sama berat. Tapi ini alternatif nih. Siapa yang kurang tahajudnya? Siapa yang kurang puasanya? Maka tutupilah dengan akhlak yang baik. Maka saya harapkan antum ya tahajud, ya antum ya puasa, sunnah, antum juga berakhlak baik. Jadi ini amalan alternatif. Siapa yang tahajudnya kurang, antum jawab sendiri siapa. Siapa yang puasa sunnahnya kurang, antum yang ngerti siapa. Apakah antum orang yang tahajudnya rajin dan puasa sunnah rajin? Allahu alam yang tahu. Tapi antum punya alternatif. Saya kurang puasa sunnah, saya kurang tahajudnya, maka berakhlak baiklah. Karena dengan berakhlak baik, antum mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam. Apalagi kalau udah ada yang udah tahajud rajin, puasa rutin, maka ditambah dengan berakhlak baik, tentunya ini kemuliaan yang luar biasa. Al-Imam Fudail rahimahullah mengatakan, sungguh seorang bersikap lembut kepada seorang yang duduk bersamanya, memperbagus akhlaknya bersama mereka. Antum datang kajian, ya jangan nggak teguran kanan kiri. Walaupun sebelahnya orang yang belum berhijab, tegur. Siapa tahu dia dapat hidayah. Ya, jangan sampai ya. Salah satu pesan Ustadz Yazid rahimahullah di antaranya adalah ya untuk untuk bertegur sapa, berakhlak baik di dalam kajian. Ya dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jangan saling menatap dengan tatapan yang sinis kepada orang-orang yang mungkin belum berhijab, ya, atau mungkin masih belum mengenal sunnah. Maka Masya Allah, ini bisa menyebabkan apa? Seorang yang bersikap lembut, kata Fudail bin Iyad, kepada orang yang duduk bersamanya, memperbagus akhlaknya bersama mereka. Dari mana? Apa kabar? Masya Allah, udah sering ikut kajian di sini. Jangan cicing baik. Ya, jutek.
nggak nanya kanan kiri. Siapa tahu sebelahnya ternyata ya dia butuh dia butuh ilmu, dia pengen dapat teman yang soleh. Maka siapa yang memperbagus akhlaknya kepada orang yang duduk bersamanya, hal itu lebih baik, kata siapa? Fudail bin Iyad, khairum min qiyami lailihi wa siyami naharihi. Lebih baik dibandingkan dia mengerjakan sholat malam dan berpuasa di siang hari. Jangan main-main sama akhlak. Ya, buat Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kalau antum sudah banyak ikut kajian. Nikmat ikut kajian itu. Apalagi nikmatnya tauhid. Ya, Brian nih, Abu Umar, Masya Allah. Antum belajar udah mengenal tauhid, kenal sunnah kan, Masya Allah nikmat. Ya, Teh Rani, ya siapa lagi nih, Teh Feni, dan semua yang ada di sini. Ini kan anak-anak SMA 3 ya? Betul ya? Ya. Ya, antum udah mengenal tauhid, udah mengenal sunnah itu suatu yang Masya Allah karunia dari Allah. Nikmat. Jangan sampai antum merasakan sendiri nikmat ini. Jangan sampai antum merasa cukup diri antum yang kenal tauhid dan sunnah. Ajak saudara-saudaramu, ajak teman-temanmu di SMA. Dengan cara apa? Berakhlak baik. Bagaimana mau dia mau deketin, mau nanya. Antum kajian di mana? Kalau ngelihatnya aja udah jutek, udah males. Gimana dia mau bertanya-tanya, sebenarnya antum ikut aliran apa sih gitu. Gimana dia mau bertanya? Ya, kalau antumnya nggak punya sikap apa, ya apa nggak sikap apa itu namanya nggak humble gitu loh. Ya, jadi kan kalau udah humble itu, ini antum kenapa ya kok hijabnya panjang begini, anti? Ya anti jawab kan, oh ini yang sesuai sunnah dan lain-lain, Masya Allah. Jadi karena akhlak lah dia berani bertanya. Ya, tapi kalau bawaannya kita udah judes, ketus, dia mungkin bukan bertanya, malah udah menjudge duluan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita raih derajat orang yang sholat malam dan puasa sunnah di siang hari dengan cara berakhlak baik. Apalagi antum juga melakukan qiyamul lail dan sholat sunnah dan puasa sunnah. Baik, ini yang kedua. Bagi apa itu keutamaan akhlak yang baik, betapa pentingnya akhlak yang mulia itu, sampai dalam setiap keadaan pun kita butuh akhlak yang mulia, apalagi dalam dakwah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, betapa pentingnya akhlak yang mulia, karena ini menyebabkan apa? Memperberat timbangan kita di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Kan antum pengen apa sih namanya? Antum pengen banget apa? Timbangan nanti di akhirat berat. Bagus, banyak subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya, supaya timbangan yang berat banyakin kalimat tadi. Ya, tapi salah satu juga yang menyebabkan timbangan berat bukan hanya zikir, tapi juga akhlak yang mulia. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang mukmin berusaha untuk melakukan amal yang terbaik dengan timbangan yang terberat di hari kiamat, karena kita sadar bahwa umur dan kemampuan untuk beramal soleh terbatas. Maka Nabi mengarahkan kita untuk berakhlak yang mulia, karena akhlak mulia merupakan amal ibadah yang sangat berat timbangannya pada hari kiamat. Ini poin yang ketiga, betapa pentingnya akhlak mulia yang menyebabkan beratnya timbangan kita di akhirat. Tadi menyebabkan kita menyamai pahala orang yang puasa dan tahajud, dan menyebabkan kita bersama Nabi di surga sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dihindari dari neraka mereka yang berakhlak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar alla kulli qaribin hayyin sahlin." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang siapa yang diharamkan atas neraka? Siapa yang diharamkan masuk neraka? Yaitu setiap muslim. Yang apa nih?
yang orangnya itu qarib, dekat dengan kaum mukminin, orangnya akrab, dekat, kemudian juga hayyin, kemudian juga sahlin, orangnya suka memudahkan orang lain dalam perkara yang baik, dan orangnya juga lembut alias akhlak dan sifatnya. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, siapa yang nggak takut dengan neraka? Bahkan kita setiap berdoa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Luar biasa ngerinya neraka. Luar biasa bagaimana pembahasan-pembahasan dalam hadis tentang macam-macam neraka. Ya. Nah, salah satu sebab ketika kita takut dari neraka adalah dengan sebab menjadi manusia yang qarib, orang yang dekat. Ya, mudah dalam bergaul, ya. Kemudian hayyin, kemudian sahlin, orang yang mudah dan orang yang lembut alias akhlaknya. Kemudian yang kelima, sedekah. Tadi di awal sudah kita bahas bagaimana pentingnya sedekah. Ternyata sedekah pun harus pakai akhlak. Karena kalau sedekah nggak pakai akhlak, bisa menyebabkan hilang sedekahnya. Nah, kita lihat bagaimana sedekah itu akan sempurna dengan akhlak yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang baca? Silakan. Sungguhnya, boleh, Brian. Tahu siapa? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya harta-hartamu tidak akan mencukupi untuk diberikan kepada manusia, namun yang bisa memuaskan mereka adalah wajah yang ramah dan akhlak yang mulia. Ya, fakir miskin tuh banyak gak, Brian? Banyak. Antum mau sekaya apa juga nggak akan mencukupi mereka. Tapi Nabi kasih solusi agar mereka tercukupi, maka wajah yang ramah dan akhlak yang mulia. As-San'ani rahimahullah berkata, kamu tidak mampu mencukupi manusia dengan pemberian harta. Karena banyaknya manusia dan terbatasnya jumlah harta. Hal itu di luar batas kemampuan manusia. Akan tetapi kata Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, hendaklah kalian memenuhi mereka dengan keramahan, wajah berseri, lemah lembut, kerendahan hati dan akhlak lainnya yang bisa mendatangkan saling mencintai di antara kalian, maka sungguh itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakir miskin itu banyak banget yang akan bisa kita menunaikan semuanya. Kita lakukan semampu yang kita bisa untuk berbuat baik kepada menyantuni mereka. Tapi ada yang bisa menyebabkan mereka terpenuhi. Apa itu? Yaitu dengan berakhlak baik dengan mereka. Ya, yaitu dengan cara mendatangkan ramah dengan mereka. Wajah berseri, lemah lembut, kerendahan hati dan akhlak lainnya. Pernah ada seorang ibu datang kepada saya. Dia cerita anaknya yang sakit. Dan begitu turun dari majlis taklim, dari atas saya langsung ibu itu minta tolong. Ya qadarullah saya nggak bisa bantu. Lalu saya bilang, ibu maaf saya belum bisa bantu. Tapi saya bisa doain anak ibu supaya Allah mudahkan, Allah sembuhkan. Lalu apa katanya? Kata ibu itu, doa dari Ustadz lebih baik daripada bantuan. Maksudnya dia, kalau nggak salah dia minjem 5 juta atau apalah. Ya, tapi dia bilang itu lebih baik daripada uang 5 juta buat saya. Ya. Nah, ini sebuah bukti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita bisa mencukupi mereka, ya, bukan hanya dengan harta, tapi dengan cara berwajah manis, kemudian tadi ya berakhlak baik, melakukan pokoknya akhlak-akhlak yang mulia dengan mereka. Sekarang antum punya uang, lalu kasih fakir miskin, lalu apalagi sambil menyakiti. Ini bisa menyebabkan, tadi sudah kita bahas,
Menyebabkan apa? Menyebabkan amalnya hilang. Bagaikan sebuah batu, ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam apa, di surat apa tadi itu saya lupa, ya, ya di surat Al-Baqarah 263 264. Jadi ibaratkan dengan sebuah apa, ya, dengan sebuah batu yang di atasnya ada tanah, lalu kemudian turun hujan, maka hilanglah tanah-tanah yang ada di atasnya. Kenapa? Karena sedekahnya dibarengi dengan bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut, ya, dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Walaupun yang dikasih besar, tapi sambil ngatain, maka itu nggak akan mencukupi mereka. Malah mereka akan menerima tapi membenci. Tapi ketika kita memberi mereka walaupun seadanya dengan kata-kata yang mohon maaf ibu sedikit, semoga memudahkan ibu dalam urusan, masya Allah. Ya, apalagi sambil dibantu, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan ibu. Pentingnya akhlak akan membuat mereka cukup insya Allah. Kemudian yang keenam, menyebabkan orang mendapatkan hidayah. Asy-Syallamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, betapa seringnya sikap lapang dada, bermuka manis, alias ceria, dan kelemah lembutan menyebabkan sekian banyak manusia masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Saya suka didatengin sama bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya pengen belajar di luar negeri. Suruh ngasih pesen, kesan dan pesennya gimana Ustadz buat anak saya yang mau sekolah di UK gitu ya. Maka saya sarankan kepada mereka agar berakhlak baik. Bukan hanya belajar, tunjukkan Islam itu baik. Ya, berakhlak baik dengan apa tadi? Ya, bersikap lapang dada, berwajah ceria, lemah lembut. Maka kata Syekh Utsaimin, sekian banyak manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini jangan main-main dengan sebab apa? Dengan sebab tutur kata kita yang baik. Bisa jadi orang-orang non-muslim yang tadinya berasumsi buruk tentang Islam, yang tadinya mungkin suuzon dengan Islam. Katanya orang Islam begini, kok ini mah enggak, baik banget ya. Ini mah ya Allah dermawan, ya berwajah ceria. Maka bisa jadi ya menyebabkan orang itu mendapatkan hidayah. Nah, inilah pentingnya akhlak yang mulia. Bukan hanya pahala, bukan hanya bersama Nabi di surga, tapi orang bisa dapat hidayah dengan sebab akhlak baik kita. Kemudian Ibnu Taimiyah bahkan mengatakan begitu pentingnya akhlak, dia memasukkan kepada olahraga. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, olahraga itu ada 3 macam. Satu, olahraga badan. Ya, dengan apa? Olahraga badan bil masyi wal harakah, dengan gerakan dan berjalan kaki. Nah, ini olahraga badan. Yang kedua, olahraga jiwa. Ya, riyadatun nafs, olahraga jiwa. Gimana caranya olahraga jiwa? Dengan akhlak yang baik. Ya, bil ahlakil hasanah wal adabil mahmudah. Dengan akhlak yang baik dan adab yang terpuji. Ini ternyata antum berakhlak baik, ini adalah bagian daripada olahraga. Cuman bukan olahraga badan, olahraga jiwa. Yang terakhir olahraga otak. Dengan cara apa? Ya, mengetahui ilmu dengan detail dan juga dengan penelitian. Inilah apa kata Ibnu Taimiyah tentang bahwa akhlak yang baik adalah bagian daripada olahraga. Maka tiap hari jangan lupa olahraga badan, biar badan sehat. Olahraga jiwa juga dengan cara berakhlak baik. Dan lupa juga olahraga otak, menuntut ilmu, belajar ilmu agama, ya, belajar Al-Quran, tahsin, tafsir, tauhid. Ini termasuk olahraga otak. Maka sehari-hari jangan tinggalkan 3 olahraga ini. Olahraga badan, olahraga jiwa, dan olahraga otak. Apa olahraga jiwa? Dengan berakhlak baik dan beradab yang mulia. Saking pentingnya akhlak, akhlak adalah hiasan ilmu.
Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan seorang penuntut ilmu jika tidak menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, la faidata fih, maka tidak ada faedah menuntut ilmunya. Wah, ini ngeri nih. Ya, ini ngeri nih, Bu. Ya, antum banyak menuntut ilmu, ya, akan tetapi nggak menghiasi dengan akhlak yang baik. Maka kata Syekh Utsaimin, ini kata beliau, seorang ulama besar, dia mengatakan la faedah fi, nggak ada faedah menuntut ilmunya. Nah, maka tadi kita udah bahas haji aja, ya, nggak boleh orang haji itu apa, rofas, nggak boleh fusuk, nggak boleh jidal. Haji itu harus berakhlak kalau pengen jadi haji mabrur. Puasa juga tadi nggak boleh puasa itu, ya, mengganggu orang, nggak boleh bersikap bodoh. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, hiasilah dengan akhlak. Bahkan akhlak adalah hiasan ilmu. Alangkah jeleknya penuntut ilmu agama, berhijab syar'i, akan tetapi akhlaknya buruk. Ya, lebih buruk lagi kalau orangnya memang tidak menuntut ilmu lagi dia. Jadi bagi para penuntut ilmu syariat yang sudah belajar macam-macam, ya apalagi di usia berapa ini kebanyakan anak-anak SMA ini Teh Rani, udah pada umur berapa nih pada? Sekitar 30 sampai 50-an ke atas lah. Oh, 50 60 lah Pak Ustadz. oh, jadi ini gabungan ya? Ya, Gabungan ya? angkatan Pak Ustadz. Iya, ya. Jadi yang apalagi yang udah 60 ya. Jadi banyak sekarang orang-orang menuntut ilmu, kajian-kajian, alhamdulillah banyak banget taklim. Wah, masya Allah, saya dengar ya jadwalnya Ustadz Syafiq itu sehari, masya Allah, luar biasa. Ya, lihat banyak sekali kajian-kajian di mana-mana. Apalagi kajian kajian tauhid, banyak sekali. Maka silakan ya cari ilmu, apalagi ilmu tauhid, ilmu yang terpenting, termasuk dibarengi dengan ilmu akhlak. Saya pribadi ada pengajian namanya Tauhid Keepers. Itu bahas 3 kitab. 1 kitab tauhid, 2 kitab sholat, 3 kitab akhlak. Karena 3-tiganya sangat mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, silakan perbanyak menuntut ilmu. Karena ilmu adalah panglimanya amal. Karena Anda nggak akan tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bukan, kecuali Anda menuntut ilmu. Tapi jangan lupa hiasi ilmumu dengan akhlak. Jangan sampai penuntut ilmu tapi berakhlak yang buruk. Maka kata Syekh Utsaimin, tidak ada faedah menuntut ilmunya. Kemudian yang ke-9, ya, maka saking pentingnya akhlak, bagus kita minta kepada Allah dalam doa-doa kita. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Munkaratil akhlak. Ya, dari akhlak yang mungkar. Wal a'mal, amal yang mungkar. Wal ahwa, ahwa yang mungkar, nafsu yang mungkar. Ini bagus nih, saking pentingnya akhlak, kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya doa ya muqallibal qulub saja. Jangan hanya doa minta masuk surga saja. Jangan hanya berdoa minta ampunan saja, tapi berdoalah juga minta akhlak yang baik, minta dijauhkan dari akhlak yang buruk, dari amal yang buruk dan dari nafsu yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Begitu pentingnya akhlak mulia sampai disuruh kita berdoa. Kemudian ada lagi doa yang lain. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau. Dan palingkanlah
dari kejelekan akhlak diriku tidak ada yang memalingkannya kecuali engkau. Ini dua doa di antara salah satu doa tentang akhlak. Ini ada dua di sini. Ya, dan banyak doa-doa yang lainnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah agar kita berdoa meminta akhlak yang baik. Taib, begitu pentingnya akhlak. Nomor 10, sampai musuh pun akan mencintai orang yang berakhlak baik. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan husnul khuluq wa makarimal akhlak, dan budi pekerti dan kemuliaan akhlak tuhbibul abd ila a'dahihi. Yang namanya budi pekerti yang baik, kemuliaan akhlak menjadikan apa? Menjadikan seorang hamba dicintai oleh musuh-musuhnya. Adapun wasul khuluq yanfiru anhu auladihi wa asdiqaihi. Adapun akhlak yang jelek akan membuat anak-anak dan para teman dekat pun lari menjauhnya. Bapak Ibu, ketika kita berjumpa dengan seseorang tapi belum ketemu, ya belum ketemu, masih apa sih, masih ayo nanti Bapak akan ketemu dengan orang di sana namanya misalnya siapa, kalau nanti di sana ada Ibu Ade ya, Bapak nanti ketemu sama Ibu Ade. Nah, nanti Ibu akan ketemu dengan Ibu Ade di sana namanya. Nah, kita kan hanya kenal nama doang di kepala tuh. Begitu ketemu dengan Ibu Ade, lihat tutur katanya baik, sopan santunnya, ya senyum, ya berakhlak baik, maka yang mungkin begitu ketemu pertama kali yang dilihat wajahnya, sama namanya kita kenal, kita ingat. Begitu ketemu wajahnya, wah begitu orang wajahnya ayu banget ya, manis banget ya. Tapi setelah bergaul dengan Ibu Ade lama hilang wajah. Yang ada apa? Akhlaknya. Begitu pun sebaliknya ketika orang bertemu dengan seseorang yang mungkin berwajah cantik. Mungkin awal pertama kali cantik banget ya. Tapi setelah bergaul seminggu, setelah bergaul lama, maka hilang wajah yang cantik itu. Maka yang tersisa adalah akhlaknya yang buruk. Ya, jadi akhlak yang baik ini bisa mempercantik orang yang biasa saja. Tapi akhlak yang baik bisa mempercantik orang yang biasa saja. Dan akhlak yang buruk bisa memperburuk orang yang cantik. Nauzubillah ya, udah buruk, akhlaknya juga jelek. Ya, udah dia jelek, akhlaknya juga tercela. Bahkan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, orang yang akhlaknya baik sampai dicintai oleh musuh-musuhnya. Dan adapun orang yang akhlaknya buruk, sampai-sampai anak-anaknya, sampai-sampai teman-teman dekatnya pun menjauh. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang ibu yang ternyata dia mendoakan ibunya buruk. Ya, nggak boleh ya mendoakan orang tua dengan keburukan walaupun kejelekan apapun. Jadi orang tuanya tuh didoain mati sama dia. Ustadz, ibu saya kenapa ya kagak mati-mati ya? Bu, saya bilang, nah emang apa bu? Ternyata ibunya tuh akhlaknya buruk sekali. Akhlaknya buruk sekali. Sampai-sampai nginep di rumah anak yang pertama, jelekin anak yang kedua, nginep di rumah anak yang kedua, jelekin anak yang ketiga. Sehingga akhirnya berantem antara anak dengan suami istrinya tersebut. Ya, sehingga ada yang bercerai, qadarullah. Sampai anak-anak itu mendoakan keburukan, padahal kan nggak boleh mendoakan keburukan, apalagi itu orang tua. Ya, nah segitu padahal ibu, ya, tapi anak-anak lari darinya karena akhlaknya yang buruk. Nah, musuh sampai mendekat kepada seseorang karena akhlaknya yang baik. Inilah keutamaan saking pentingnya akhlak sampai musuh pun akan mencintai orang yang berakhlak. Kemudian ini juga alternatif bagi orang yang tidak bisa sedekah. Kalau antum gak bisa sedekah, maka berakhlak baiklah. Ibrahim bin Adham rahimahullah mengatakan, ya barang siapa yang belum bisa berbuat baik dengan apa? Bimalihi,
dengan hartanya, wa ta'amihi wa syarabihi, dengan makanan dan minumnya. Maka berbuat baiklah kepada mereka bibastil wajh, dengan wajah yang gembira, wal khuluqul hasan, dan akhlak yang baik. Ketika antum belum bisa sedekah, belum bisa ngasih-ngasih makanan, ya, belum bisa bagi-bagi minuman, maka antum punya alternatif yang terakhir, yaitu berbuat baiklah dengan wajah yang gembira dan akhlak yang baik. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kamu remehkan perbuatan baik walaupun sekecil apapun. Kenapa? Ya, jangan kamu remehkan perbuatan baik walaupun sekecil apapun. Walaupun kata Nabi menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri. Jadi antum ketemu teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya? Jangan remehkan orang yang menyambut saudaranya dengan wajah berseri. Ini adalah pesan Nabi SAW. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaka biwajhin talik. Jangan remehkan perbuatan baik walaupun sekecil apapun, walaupun menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri. Kemudian yang ke-12. Ya, jadi yang ke-11, antum yang belum bisa sedekah, maka bersedekahlah dengan wajah yang berseri. Kemudian mendatangkan kecintaan. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, sungguh bertemu manusia dengan tersenyum, bermuka manis, termasuk akhlak para nabi. Ya, antum kalau mau contoh akhlak para nabi, ya ini, kata Ibnu Battal, ya, bertemu manusia dengan tersenyum, bermuka manis, dan menafikan sifat sombong, dan akan mendatangkan kecintaan. Jadi dengan berakhlak baik, ada 3 di sini. Antum ngikutin akhlak para nabi, antum menghilangkan sifat sombong, dan antum akan mendatangkan kecintaan dari orang lain. Hanya dengan apa? Dengan tersenyum dan bermuka manis. Ya, ini baru tersenyum dan bermuka manis. Gimana dengan berkata-kata yang baik? Yang ke-13, ya, berkata Al-Asma'i, dulu para masyayikh kami atau guru-guru kami dan orang tua kami berkata, pergauli manusia dengan akhlak yang baik, sehingga jika engkau sedang tidak bersama mereka, maka mereka akan merindukanmu. Kalau antum akhlaknya baik, ya dikangenin kali. Kemana si fulannya? Ya, kenapa? Karena akhlaknya baik. Tapi kalau orang yang ngeselin, datang aja disuruh pulang kali. Ya, dia lagi datang. Ya, ya ampun. Ya, dia lagi. Tapi ketika orang ini berakhlak baik, akan dirindukan oleh teman-temannya. Kenapa? Karena selalu membawa kebaikan. Dan jika engkau telah tiada, itu kalau lagi nggak bersama, nggak bareng-bareng. Ya biasa ngumpul nggak ada, pasti ditanyain. Orang akan merindukan kita. Dan jika engkau telah ada, meninggal, maka mereka akan mendoakan rahmat untukmu. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kata Imam Al-Asma'i, ini pesan dari masyayikh dan orang-orang tua kami berkata, bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kalau engkau enggak ada di sekelilingnya, engkau akan ditanyain, engkau akan dirindukan. Dan ketika engkau mati, engkau akan dimintakan rahmat, didoakan oleh mereka. Ingat, manusia yang berakhlak, yang kita baikin, bisa jadi doanya, ya, dia mendoakan kita dalam sujudnya. Bisa jadi orang yang kita baikin, kita bertutur kata yang baik, ternyata dengan doanya menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka siapa yang tahu, ternyata Allah memberikan sebab ampunan dengan sebab doa dari teman-teman yang kamu dulu pergauli dengan baik. Kemudian yang ke-14, satu akhlak yang buruk ini kadang akan merusak semua akhlak yang baik. Maka berkata Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, wajib atas orang berakal untuk menempuh sebab agar manusia cinta kepadanya dengan berkomitmen menjaga perilaku yang baik dan meninggalkan perilaku yang buruk.
Kenapa? Karena akhlak yang baik ya seperti apa? Yuzibul khotoya kama tuzibus syams al-jalid. Karena akhlak yang baik akan melebur kesalahan sebagaimana matahari yang akan apa? Mencairkan es yang beku. Sedangkan akhlak yang buruk akan merusak ilmu sebagaimana cuka merusak madu. Masya Allah. Akhlak yang baik akan melebur kesalahan-kesalahan sebagaimana matahari mencairkan es yang buruk. Dan akhlak yang buruk ya akan merusak ilmu sebagaimana cuka merusak pada madu. Bisa jadi pada seorang terdapat akhlak yang semuanya baik, namun dia memiliki satu akhlak yang buruk, maka satu akhlak yang buruk ini akan merusak semua akhlak yang baik tersebut. Ya kadang-kadang manusia begitu. Manusia itu begitu satu kesalahan, ya hilanglah semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang yang berakhlak baik itu. Nah ini buat kita tentunya tidak begitu. Manusia pasti ada kesalahan. Tapi satu kesalahannya kita maafkan, maka tadi definisi akhlak baik diantaranya adalah suka memaafkan. Ya, maka beruntung orang yang memiliki sampai-sampai kata Imam Asy-Syatibi mengatakan di antara tanda orang yang bahagia adalah memiliki teman-teman yang baik. Maka ketika antum ya punya teman-teman yang baik, pegang. Ya, jangan lepaskan. Apalagi teman baik ini mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, saya garis bawahi perkataan Abu Hatim ini, garis bawahin ini nih. Akhlak yang baik akan melebur kesalahan sebagaimana matahari mencairkan es yang beku. Adapun akhlak yang buruk pasti akan merusak ilmu sebagaimana cuka merusak pada madu. Kemudian yang ke-15, perkara yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam syurga dan neraka. Salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nar ya ma yudkhilun nas an-nar qala al-fam wal faraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Maka beliau menjawab al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Ya, ini banyak yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, mulut dan kemaluan. Kemudian beliau ditanya wasuila an aksari ma yudkhilun nas al-jannah. Beliau juga ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Nabi menjawab qala taqwallah wa husnul khuluq. Nabi menjawab bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa di sini menjalankan perintah Allah, jauhi larangannya, dan juga ditambah dengan berakhlak baik. Takwa di sini adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dibarengi dengan akhlak yang baik. Terakhir, ada sebuah pertanyaan, apakah orang yang berakhlak buruk itu udah jadi kebiasaan, nggak bisa berubah? Bisa berubah nggak sih orang yang akhlaknya buruk itu? Karena ada yang bilang begini, itu mau bawaan dia. Ya dia memang pemarah orangnya, bawaan dari dulu, dari orok. Benarkah akhlak itu tidak bisa berubah? Jadi ada ulama memang ada dua pendapat. Ya akhlak itu nggak bisa berubah karena itu tabiat katanya. Tapi ternyata kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dalam Taqribul Ahkam, Syarah min Bulughil Maram mengatakan seandainya akhlak tidak bisa berubah, niscaya tidak akan berguna wasiat-wasiat dan berbagai petuah. Ya, jadi kalau misalnya akhlak nggak bisa berubah, ya kan banyak wasiat-wasiat dari Nabi, dari Al-Quran, Sunnah, dari sehat dari para salafus saleh tentang apa akhlak. Berarti ya nggak akan manfaat tuh, manfaat akhlak apa, nasihat-nasihat mereka. Nabi SAW pun tidak akan mengatakan kepada Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, perbaguslah akhlakmu. Ya bahkan Nabi mengatakan kepada Mu'az, perbaguslah akhlak. Jadi memang kalau antum baca di kitab akhlak ada perbedaan pendapat para ulama. Akhlak yang sudah jadi tabiat. Ya, apakah orang yang punya tabiat? Ya antum bagus kalau punya kitab ini judulnya Akhlak Salaf. Ya, ini bagus karya Abu Ihsan Al-As'ari dan Ummu Ihsan, ini suami istri ini. Ya, antum mungkin sering lihat kitabnya. Ini kitab bagus banget untuk belajar akhlak dari A sampai Z. Pentingnya akhlak dan lain sebagainya sampai macam-macamnya di sini ada. Nah, di sini juga dibahas di kitab ini
tentang masalah apakah akhlak itu bisa berubah atau tidak. Ada yang bilang tidak bisa berubah karena itu bawaan. Ya, ada yang bilang bisa berubah. Ya, kalau antum lihat singa, ya, macan, apalah kecuali serigala kali ya. Itu kan liar, tapi bisa nurut sama manusia. Dengan cara dikurung, lalu dibiarkan tidak makan, lalu ketika sudah sangat payah baru dikasih makan. Jadi harus pakai harus pakai cara gitu ya. Akhirnya jadi nurut sama manusia. Jadi binatang saja bisa berubah dengan terapi. Terapinya ya di Quran dan Sunnah. Kalau untuk manusia tentunya. Jadi intinya akhlak bisa berubah. Itu kebanyakan pendapat dari jumhur ulama. Maksudnya akhlak yang mungkin tadinya pemarah bisa jadi nggak pemarah. Atau bisa jadi dia berkurang dari rasa marahnya. Ya, atau mudah-mudahan bisa hilang semuanya dengan belajar tentunya. Maka di buku ini ya silakan antum cari di mana di Tokped atau di manalah Shopee. Antum bisa belajar banyak bagaimana pentingnya akhlak yang mulia. Inilah sebenarnya banyak yang bisa dibahas, tapi inilah yang saya kumpulkan dari tentang pentingnya akhlak. Bagaimana ternyata betapa Masya Allah timbangan bisa lebih berat nanti di akhirat dengan sebab akhlak yang baik. Ya, bahkan penyebab manusia masuk ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang baik. Bahkan tadi akhlak yang baik bisa melebur kesalahan-kesalahan sebagaimana matahari mencairkan es. Kemudian akhlak yang baik ya menyebab Anda dikenang dan didoakan. Kemudian mendatangkan kecintaan termasuk akhlak para nabi. Bahkan antum kalau belum bisa sedekah bantu orang maka berakhlak baiklah. Bahkan para musuh pun saking pentingnya akhlak mencintai orang yang berakhlak, saking pentingnya juga disuruh kita berdoa agar diberikan akhlak yang baik. Bahkan akhlak adalah hiasan ilmu, akhlak adalah olahraga, dan akhlak menyebabkan orang mendapatkan hidayah. Sempurnakan sedekahmu dengan akhlak yang mulia, hindari dirimu dari api neraka dengan akhlak yang baik, dan pemberat timbangan, kemudian menyamai orang yang puasa dan tahajud, dan inilah yang terakhir, mudah-mudahan dengan berakhlak baik kita bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus insyaallah. Taib, Bapak Ibu sekali muliakan Allah, sudah 1 jam, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan dapat mengetik di kolom chat atau raise hand. Baik, sudah ada yang raise hand. Silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Ibu. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz sekeluarga. Allahumma amin. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ketika seseorang masuk Zoom, tetapi menggunakan nama yang berbeda-beda. Hanya saja itu memang nama beliau. Namanya lumayan panjang. Beliau masuk dengan dipotong-potong begitu namanya ya. Terus juga kunyah, karena anaknya lebih dari satu, kunyahnya bergantian begitu. Tujuan beliau ingin menyimak tapi tidak mau disapa karena orang tersebut termasuk yang cukup dikenal begitu ya. Beliau tidak ingin seakan-akan dihususkan begitu. Tetapi beliau ingin menuntut ilmu dengan tidak diketahui identitasnya. Tidak mempunyai niat buruk yang lainnya. Bagaimana, apakah itu termasuk salah satu adab yang kurang atau akhlak yang kurang? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Mas Brian, kalau ada orang masuk Zoom, saya juga kagak kenal sih. Saya kagak kenal gitu ya. Jadi yang pertama sih bagi umum Muhammad, yang pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama tentunya
orang nih ganti-ganti, kan termasuk adab juga ya. Termasuk adab dalam Zoom ya, bagus dengan nama. Tapi satu sisi kita juga hati-hati punya sifat sombong. Jadi kita jangan merasa juga, karena salah satu penyakit akhlak ini kan sombong. Ya, jadi maksud saya begini loh. Jangan sampai kita merasa oh gue nih orang tenar gitu loh. Gue nih orang yang mungkin punya kedudukan gitu loh. Di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Di mata Allah adalah yang dinilai adalah takwanya. Bukan jabatannya, bukan juga gelarnya, bukan juga kekayaannya. Jadi yang pertama tentunya saya menasihati diri saya dan semuanya yang ada di sini. Hendaklah kita semuanya meninggalkan sifat kiber, sifat sombong. Tujuan kita di sini, tujuan saya hanya menyampaikan ilmu, bukan untuk pamer dan lain sebagainya. Kalau saya bikin background kayak gini hanya pengen ini, apa sih, pengen agar orang senang melihat ya. Karena memang saya senang banget kalau do everything with extra, melakukan sesuatu dengan maksimal. Ya, jadi itu yang pertama, hendaklah kita semuanya ya hilangkan sifat kesombongan, karena kesombongan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat ketenaran ini bisa jadi fitnah ya, Brian ya. Ketenaran ini bisa jadi fitnah. Jadi yang penting itu niatnya saja. Ya niatnya, karena niat ini kan ya, niat ini separuh daripada amal. Ya maka bagi yang namanya berubah ya karena takut dikenal dan lain sebagainya, nggak masalah ya, nggak masalah. Yang penting niatnya baik, pengen menuntut ilmu. Cuman juga jangan sampai dia GR gitu loh. Ya, jangan sampai dia merasa nanti gue kalau pakai nama ini dikenal. Karena saya juga malah boro-boro saya akan ngeliat ya, ya karena nggak ada fotonya di sini kecuali Brian, ya Brian dan saya doang gitu ya. Rani aja saya gak tahu mukanya kayak apa yang mungkin ngubungin saya. Jadi kita sama-sama niatkan, luruskan niatnya semuanya, menuntut ilmu dan tadi hilangkan sifat kiber. Merasa dirinya ditenar, merasa dikenal. Percuma juga tenar di dunia mah nggak kalau nggak tenar di langit. Ya, itu aja ya, perbaiki niatnya. Nggak apa-apa sih, saya sih nggak ada masalah ya. Kalau orang bahkan pakai nama iPad gitu ya. Ya, pakai nama iPad ya. Pakai Samsung apa-apa gitu ya. Yang penting niatnya menuntut ilmu. Tapi yang adab yang bagus adalah memang nama di Zoom itu bagus namanya atau kunyahnya. Ya, yang penting bagi yang berganti-ganti nama nggak masalah. Ya, yang penting apa, niatnya memang ikhlas untuk menuntut ilmu dan hati-hati jangan sampai antum punya sifat sombong. Wallahu a'lam. Itu aja yang bisa saya jawab. Baik, Ustaz. Taib. Kalau yang untuk jawabannya Ustaz. Baik. Terkait dengan akhlak ini Ustaz. Banyak orang-orang yang dari kaum Syiah ini mengutamakan amal, mengutamakan akhlak dibandingkan dengan amal yang sesuai dengan sunnah Ustaz. Apakah ini menjadi sebuah opsional atau pilihan atau semua dua-duanya kita amalkan Ustaz? Taib, Bagaimana? Islam ini nggak bisa satu ditinggalin, satu diamalin. Sekarang kan yang berakhlak baik banyak, Brian. Orang kafir juga akhlaknya baik, Nah, dermawan. Ya, jadi kita ini Islam ini satu kesatuan. Tauhid itu yang utama. Ya, akhlaknya baik tapi kafir ya nggak jadi nggak jelas jadinya. Ya, jadi kita semuanya di sini akhlak ini penyempurna. Akhlak ini penghias amal. Jadi antum beramal baik tapi akhlaknya buruk, salah. Akhlaknya buruk beramal tapi beramal baik juga salah. Jadi kita harus dua-duanya. Ya, jangan sampai, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman
U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan. Di sini Allah gandengkan ada tauhid dengan akhlak. U'budullah, sembah Allah, bertauhid kepada Allah. Jangan syirik. Kemudian apa? Kemudian wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi tauhid dan akhlak. Karena banyak fenomena orang bilang begini, yang penting akhlaknya baik, tapi kagak sholat. Kan ada yang begitu. Ya, yang penting kagak ganggu orang, gue mah nggak nyakitin orang. Yang penting akhlaknya baik, tapi kagak bayar zakat. Salah. Akhlak ini adalah penyempurna seluruh amal ibadahmu. Yuk, antum bertauhid, mengikuti sunnah, ya, berpuasa Ramadan, haji, zakat, semua jalankan. Maka sempurnakan semuanya dengan akhlak. Maka tadi di awal saya bilang, akhlak ini ada dalam segala aktivitas ibadah apapun. Sampai Brian, antum mau nyembeli hewan pakai akhlak nggak? Nah, Ustaz. Apa akhlaknya? Biasanya kita pakai hijab dulu. Dihijab. Pisaunya ditajemin. Ditajamkan. Motongnya juga harus ya, matanya ya, ditutup. Dan mata lain-lain itu bayangin dalam motong korban aja itu pakai akhlak. Bahkan dalam berjihad pakai akhlak. Gak boleh membunuh anak kecil, kemudian para wanita, gak boleh meracuni sumber air. Ya, Masya Allah, menebang pohon-pohon. Islam ini Masya Allah ngajarin akhlak nih. Jadi akhlak ini adalah penyempurna segala amal ibadahmu. Hei yang belajar tauhid, ya berakhlaklah baik. Kepada siapa? Kepada orang tuamu, kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Makanya di buku ini, bagi para jamaah, saya nggak jualan ya, tapi saya hanya menganjurkan Anda untuk silakan cari punya buku yang satu ini. Banyak yang punya buku tafsir, banyak yang punya buku tentang fikih. Ini buku tentang akhlak bagus banget. Yang bikin juga orang Indonesia. Ya, kata-katanya bagus. Di sini ada pembahasan sangat banyak sekali tentang pentingnya akhlak kepada Allah. Itu tadi tauhid. Ya, akhlak kepada Rasulullah, gitu, mengikuti sunnah. Akhlak kepada orang tua. Akhlak. Nah, ini ada namanya bab ihsan. Ada nanti bab ihsan, ihsan kepada Allah, ihsan kepada kerabat, ihsan kepada Rasulullah, ihsan kepada orang tua, termasuk ihsan kepada sesama. Ini masuk di bab ini. Jadi ingat ya, kita jangan pilih-pilih. Ya, kita lakukan semuanya. Perintah-perintah Allah. Maka tadi takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kan tadi udah dibahas. Ya, apa yang menyebabkan di poin keberapa tadi itu? Di poin ke-15. Ketika Nabi SAW ditanya tentang apa? Tentang yang banyak masukin orang ke neraka. Apa tuh? Al-fam wal faraj, yaitu mulut dan kemaluan. Kemudian Nabi ditanya apa? Aksar ma yudkhilun nasal jannah, yang menyebabkan orang banyak masuk surga. Takwa Allah, takwa kepada Allah. Baru wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Apa itu takwa? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Baru dan akhlak yang baik. Jadi akhlak ini menyempurnakan semua amal ibadah kita. Ya, gitu. Taib. Ada yang nanya lagi? Baik Ustaz, sudah ada 3 penanya di kolom chat. Yang pertama itu dari Ade. Assalamualaikum Ustaz. Punya teman yang suka pilih-pilih teman yang dia sapa, yang kelihatannya yang banyak duitnya aja, kalau kurang kaya dilewatin untuk salaman atau untuk disapa. Mohon pendapatnya Ustaz. Ya, kalau mau berakhlak baik kan tadi dibahas di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 83. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana, sembahlah dan janganlah kamu menyembah kecuali Allah, dan berbuat baiklah kepada siapa? Kepada orang tua, kemudian wazil kurba, kepada kerabat, kemudian pada orangnya anak yatim, kepada masakin. Nah, terakhirnya Allah berfirman, wa qulu linnasi husna,
Apa artinya? Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Apa maksudnya? Kata Ali bin Abi Thalib, kepada setiap manusia. Ya, jadi kepada, ini tafsir dari Ali bin Abi Thalib, ya, dari kitab Syu'abul Iman tentang tafsir wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia itu dengan baik. Manusia yang gimana? Kata Ali bin Abi Thalib, terhadap setiap manusia. Kata Imam Atta, ayat ini memerintahkan kita agar memperlakukan umat manusia dengan baik dalam koma. Nah ini ya Brian nih, yang mukmin maupun yang musyrik. Ya, ini kata Imam Atta dari tafsir Ibnu Jarir. Jadi Al-Baqarah ayat 83, kita disuruh untuk berkata-kata baik. Kata Imam Atta, kepada siapapun kalian harus berbuat baik pada umat manusia, termasuk orang mukmin maupun yang musyrik. Itu baru akidah tuh. Apalagi masalah harta kan lebih ringan. Ya, nah, jadi sama orang mukmin sama orang musyrik aja kita harus berbuat baik. Apalagi colos cuman masalah harta. Jadi jangan sampai yang kaya disalamin, yang miskin dicuekin. Jangan, ya, jangan seperti itu. Taib, berarti gimana Pak Ustadz? Ya berarti dia nggak ngerti akhlak. Ya, berarti memang dia tujuannya ke situ pengen bisnis kali ya. Ya, pengen bisnis atau pengen upaya kolega-koleganya hanya orang kaya. Ini salah. Lanjut. Tapi ini mungkin jangan juga terlalu kepo juga kali ya Ustadz ngurusin. Ya, satu lagi itu juga jangan kepo juga orang. Ngapain mikir? Gak usah Ini mikirin juga urusan termasuk salah amal yang juga ya. orang lain ya. Iya, kadang-kadang kita suka gini ya, suka untuk apa sih? Ya siapa tahu mungkin ya itu namanya suudzon juga. Jadi gini, Bapak Ibu, satu hal memang dalam akhlak adalah ada yang namanya prasangka buruk, suudzon. Orang suudzon itu kalau benar dia nggak dapat pahala, kalau salah dia dapat dosa. Ya, jadi kalau benar nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Jadi misalnya dia mau salaman sama orang kaya doang. Kalau benar dia nggak dapat pahala. Tapi kalau salah dia dapat dosa. Ya, maka hati-hati juga ya, jangan sampai. Makanya gini, ada satu perkataan ulama, berikan 1000 uzur untuk saudaramu. Oh mungkin dia itu nggak salaman, mungkin apalah bodoh lah untuk urusan kita kan gitu loh ya. Ya setan kan emang suka begitu ya, Mungkin suka yang salaman memberikan. laki-laki kali Ustadz. Ya mungkin oh, itu kali laki-laki kali atau apalah ngerti ngerti lah wallahu a'lam. Yang penting hati-hati ya. Hati-hati berusaha itu nggak dapat pahala, salah dapat dosa dia. Lanjut. Saya Ustadz juga lahir untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana supaya bisa istiqomah ibadah pulang haji agar menjadi mabrur serta tetap berakhlak baik kepada semua orang Ustadz? Tanda haji mabrur itu justru dua, Brian. Baik. Jadi tanda haji mabrur itu pertama rukunnya dijalanin semua di sana. Rukunnya, apalagi wajibnya dijalanin, kalau nggak dijalanin bayar dam. Apalagi dia jalanin sunnah-sunnahnya. Ya, tanggal 8 ke Mina, kemudian di Minanya sampai tanggal 13, kemudian di Muzdalifah dia sampai subuh. Ya, jadi dia jalankan yang rukunnya, yang wajibnya, apalagi sunnahnya. Ini tanda orang mabrur. Apalagi tadi ya tidak ada rafas, wala fusuk, wala jidal. Itu lagi di sananya. Nah pulangnya cuma dua tandanya. Tibil kalam, ya it'amut ta'am wa tibil kalam. Suka ngasih makan dan berkata-kata baik. Jadi ini ibu, kalau ibu pengen mabrur, jadilah orang yang dermawan, ya, dan jadilah orang yang berkata-kata baik. Jadi ini jadi suatu alasan kita untuk berakhlak baik terus. Kenapa? Mudah-mudahan saya haji mabrur. Kenapa? Saya jadi tambah sedekah rajin dan jadi berakhlak baik sama orang, berkata-kata baik. Memang itu yang diajarkan dalam riwayat. Tanda haji mabrur itu adalah it'amut ta'am wa tibil kalam. Ulama yang lain nambahin, Ryan, ninggalin tempat yang buruk. Yang keempat, ulama lain nambahin, tinggalkan teman-teman yang buruk. Itu saja setahu saya tentang tanda haji mabrur. Justru ibu
dengan ninggalin tempat buruk, ninggalin teman buruk. Terus satu lagi apa? Berakhlak baik, ya, dan suka dermawan. Itu adalah bagian daripada ibu yang mudah-mudahan termasuk haji mabrur. Ya, lanjut. Baik, Ustaz. Yang ada yang bertanya di luar tema ini Ustaz mengenai waris ini Ustaz. Ustaz izin bertanya di luar tema, harta warisan nenek kepada ibu masih hidup, bapak suami dari ibu sudah meninggal, harta itu termasuk wariskah? Ya, nanti ibu kalau Itu warisan itu ya, kalau warisan itu bagusnya jangan sepotong-sepotong. Nih mendingan nanti saya kasih kontaknya. Ada teman saya memang spesialis jago dalam masalah waris. Nanti saya kasih nomornya. Coba mungkin minta dicatetin ya. Ada yang bisa nyatet ya. Mungkin yang bertanya silakan saya catetin ya. Beliau Ustaz Taufik namanya ya. Ibu bisa catat namanya Ustaz Taufik 0812, bisa dicatat ya, saya catat ya. 0812 kemudian 88 17 kemudian 27 37. Nah, saya share nih. Tuh, Ustaz Taufik ya, nanya waris tuh silakan. Ya, dia jago waris. Jadi nanti yang bertanya Bu Ade ya, siapa tuh? Yang nanya Bu Yani ya, silakan. Ya, silakan bertanya pernak-perniknya ke sana biar puas. Taib, beliau termasuk orang yang Masya Allah hikmat terhadap ilmu. Lanjut. Baik Ustaz, ini ada yang raise hand mau bertanya langsung Ustaz. Silakan. Silakan di unmute Bu Sri. Halo, Assalamualaikum. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mudah-mudahan Ustaz selalu sehat. Nggak Ini apa-apa Ustaz. namanya perempuan ini, tapi yang suara laki-laki. Saya disodorin sama istri Yang penting saya. niatnya baik. Saya disodorin sama istri Ustaz. Kami dengar bareng ini. Lanjut. Ini apa namanya, ini kan terkait sama akhlak tadi adalah penyerta dari ibadah. Ya. Ada yang berpendapat juga nih Ustaz, ini saya juga nggak tahu nih orang ngomong kalau seandainya kita beribadah dengan baik, berbuat amal dengan baik, nanti cerminan kita menjadi akhlak yang baik gitu. Padahal kita tahu bahwa nanti setiap ada juga orang yang koruptor itu sebelumnya dia sedekah baik, beribadah baik juga. Itu yang gimana ya tentang itu, Pak Ustaz? Sebenarnya gitu. bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang banyak gitu loh ya. Karena Iya, justru ibadah itu disertai dengan akhlak. Mbak. Ya, contoh tadi ya haji kan bagus. Tapi kalau haji mulu sampai 2 bulan, enggak maaf ya. Jadi kalau haji misalnya dia haji tapi dibalangi dengan ropas, fusuk, jidal, ini kan ya akhlak. Puasa tapi dia juga apa tadi? Puasa tapi juga apa tadi itu yarfus ya. Dia puasa tapi ropas, kemudian juga berbuat kebodohan, ini juga puasanya jadi, apalagi ada satu hal yang bisa merobek puasa kata Abu Hurairah, apa? Gibah. Ya, gibah. Jadi puasa banyak kan, tapi gibah baik. Nah, ini bisa merobek puasa, malah siyamu junnah. Puasa itu perisai, tapi ada yang merobeknya apa? Gibah. Kemudian tadi juga sama siapa tuh? Sedekah itu juga bagus kan. Tapi ketika sedekahnya nggak pakai akhlak, ya malah sering menyakitin yang ngasihnya. Ini juga akhirnya menyebabkan sedekahnya malah hilang tuh. Jadi terbalik malah, jangan jadi ibadah. cerminan, jadi akhlak cerminan dari ibadah itu salah berarti ya? Jadi Salah kata ya, Syekh Utsaimin begitu. Bahkan penuntut ilmu pun ya kalau nggak berakhlak maka sia-sia ilmunya. Maka jangan sampai kita sholat rajin, kan ada yang begini, sholatnya Masya Allah, tapi gibahnya Subhanallah. Ya, jangan sampai begitu gitu loh. Ya, jadi sholatnya kan banyak tuh kejadian. Puasanya, ibadahnya bagus, tapi ngutangnya luar biasa. Nah, ini
justru akan akhlak baik ini akan mencoreng ibadah nanti gitu loh. Masya Jadi Allah. jangan sampai akhlak baik, udah yang penting sholat nanti juga lu dikenal baik, enggak. Ya, Iya, jadi semuanya saling berkaitan. iya. Salah orang akhlak baik tapi enggak sholat, tercela, nauzubillah. Ya, 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 dan terima salah kasih, juga, syukran iya Ustaz. sama-sama. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustadz. Wah, iya, Afwan. sama-sama. Ya, Ustaz, ini Yang ada punya akun yang tadi itu ya. Iya Ustadz, afwan Ustadz. Gak apa-apa. Sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah. Amin. Terus ada yang nanya bukunya pengarangnya siapa? pengarangnya Itu dan judulnya. pengarangnya Abu Ihsan Al-Atsari, Pustaka Imam Syafi'i, penerbitnya. Pustaka Imam Syafi'i, penerbitnya. Pengarangnya Abu Ihsan Al-Atsari. Bisa dipoto aja bukunya nih. Tuh. Ya, coba. Ini bukunya. Ya, Akhlak Salaf. Taib. Ada lagi? Ustaz, ada lagi di kolom chat yang bertanya, Ustadz, maaf tambahan, bagaimana cara duduk tahiyat kalau sholat 2 rakaat? Apakah duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir? Taib, sebenarnya ini ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama duduk kalau sholat yang ada satu tahiyatnya, seperti sholat sunnah, sholat subuh, ya, atau sholat witir yang cuma 1 rakaat. Maka pendapat yang pertama adalah duduknya iftirash, ya. Tapi itu pendapat Imam Ahmad. Tapi kalau Imam Syafi'i dia tawarru, dua-duanya pakai dalil, dua-duanya pakai dalil. Jadi kalau antum lihat ada orang tahiyat awal, tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir iftirash, ya itu mazhab Abu Hanifah. Kalau ada orang tahiyat awal tawarru, tahiyat akhir tawarru, itu mazhab Malik. Nah kalau Syafi'i Ahmad sepakat. Kalau ada orang sholat 2 tahiyat, tahiyat awalnya iftirash, tahiyat akhirnya tawarru. Imam Syafi'i dan Ahmad sepakat. Tapi Imam Syafi'i dan Ahmad tidak sepakat kalau sholat yang cuma ada 1 tahiyatnya. Kalau Imam Ahmad itu iftirash. Kalau Imam Syafi'i itu tawarru. Dua-duanya pakai dalil. Akan tetapi setelah saya lihat, saya saya memperhatikan dalil tentang iftirash lebih banyak daripada tawarru. Jadi saya lebih milih kalau sholat yang ada 1 tahiyatnya saya milih iftirash. Akan tetapi saya juga menghargai orang yang kalau sholat 2 rakaat ya yang ada 1 tahiyat dia tawarru. Dua-duanya ini kalau ini hukumnya sunnah ya tata cara duduknya ya. Ya tata cara duduknya ini sunnah. Ya yang mau iftirash mau yang tawarru ini sunnah. Cuma lebih afdolnya yang mana itu aja perbedaannya. Saya lebih suka iftirash. Akan tetapi saya lihat Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad sendiri dia tawarru. Kalau untuk sholat yang 2 rakaat yang ada 1 tahiyatnya. Ya, jadi Masya Allah ya saling menghargai, saling menghormati. Karena ini masalah fikih, kadang orang kurang ya terlalu gampang, oh ini nggak padahal masing-masing memiliki dalil. Tapi yang saya ngambil iftirash kalau sholat yang cuma ada 1 tahiyatnya. Taib, habis? Baik, Ustaz, masih ada pertanyaan lagi yang di Taib, luar terakhir ya. tema. Kalau seseorang menyatakan talak, apa boleh ditarik lagi atau dibatalkan, dan menyatakan talaknya apa boleh via WA? Ya, via WA dibolehkan kalau dia niatkan. Dia WA, saya talak kamu. Tapi diniatkan memang mentalak dia, maka jatuh talaknya. Dan talak nggak bisa ditarik ya. Ya, kalau orang sudah mengucapkan talak, ya dengan sadar, maka talaknya jatuh. Maka hati-hati berkata-kata talak ini. Wallahu a'lam. Bisa dilihat ya kasus-kasus talak ini di rumaiso.com banyak banget. Jadi Bu Dewi Anggra ini bisa lihat di situsnya Ustadz Abduh Twaisikal rumaiso.com itu banyak kasus-kasus tentang talak. Ya antum bisa lihat di sana. Ya jadi jangan bermain-main dengan kalimat talak
dan boleh orang mengucapkan talak dengan apa tadi WA, yang terpenting diniatkan. Ya, diniatkan. Wallahu a'lam. Sudah jam 11, Brian. Saya mohon pamit. Sudah jam 11. Baik, Ustaz. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk kajian pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita ada kajian lagi, akan diumumin via WA Group atau Instagram dari MT Sahabat Ilmu Teladan. Baik, untuk kajian hari ini, jika kalau mau murajaah atau mengulang lagi, atau misalkan mau mendengar lagi untuk memperkuat, dapat mengikuti di channel MT Sahabat Ilmu Teladan. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk kajian pada hari ini. Mungkin kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Baik. Kita tutup saja. Kak Nila. Saya pamit ya. Baik, jazakallah khair Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.